Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, marilah kita sejenak beribadah untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku India KWP 516 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Jumat ini diambil dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua pasal keempat ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Allah yang goho sadok unang mabuk roham, tahun ma najati, raduti natama ulaun di parbarita nauli, sahat ula tohonanmi. Saudara jemaat Tuhan, teknologi saat ini sangat membantu kita untuk mengatasi kondisi yang dihadapi dunia saat ini. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk lebih banyak tinggal di rumah dan mengurangi sosialisasi kita dengan sesama. Kita dipaksa untuk mengurangi pertemuan dan menjaga jarak. Industri 4.0 ini ternyata sangat menolong kita untuk mengatasi gaya hidup baru ini. Gereja kita juga berbenah memakai teknologi ini untuk melayani di dalam kerinduan supaya setiap jemaat tetap dilayani. Gereja kita berjuang supaya tidak ketinggalan dengan gereja lain dalam pelayanan virtual tanpa merusak tatanan gereja kita. Gereja kita berupaya sekalipun belum secanggih dan sesempurna mereka yang telah menguasai teknologi saat ini. Seiring dengan merebaknya pelayanan virtual ini, maka ibadah virtual, khotbah virtual ini pun menjadi sangat deras. Semua bebas memilih apa yang ia sukai dan dari mana ia berminat. Semua boleh mengakses mana ibadah yang lebih menarik, khotbah yang menarik, pengkhotbah yang populer dan yang lagi viral. Muncullah pengkhotbah yang favorit. Para pengkhotbah berlomba-lomba untuk menarik minat orang untuk menyukainya. Berusaha menyenangkan para pemirsanya dan ujung-ujungnya meminta subscribe yang banyak dan semuanya itu untuk keuntungan. Upaya para pengkhotbah untuk memakai cara virtual ini jelas tidaklah salah. Tetapi yang menjadi sorotan adalah dengan berkembangnya zaman saat ini, apakah ada para pendeta atau para pengkhotbah yang harus berkompromi dengan tuntutan masa kini? Apakah para pendeta dan pengkhotbah saat ini masih berani menyampaikan firman Tuhan yang benar? Ataukah hanya khotbah-khotbah yang menyenangkan hati jemaat saja? Apakah para pendeta dan pengkhotbah masih berani berkhotbah tentang penyangkalan diri dan salib yang harus dipikul
oleh orang percaya? Ataukah mereka kebanyakan berkhotbah tentang berkat-berkat Tuhan yang akan diterima oleh jemaat jika mereka mau memberikan persembahan yang besar ke gereja? Kita tidak antipati dengan khotbah-khotbah semacam itu. Tetapi yang kita khawatirkan adalah bahwa orang-orang percaya akan pergi dari gereja ke gereja untuk mencari pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan tentang hal-hal yang enak saja. Hal ini pun sebenarnya sudah ada dalam tulisan Paulus kepada Timotius yang kita baca hari ini. Bahwa akan datang waktunya bahwa orang akan mengumpulkan guru-guru menuntut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Sebagaimana dalam ayat 3 di pasal 4 ini. Jika memang mereka masih mencari ajaran Tuhan, ya masih mending. Tetapi yang bahaya adalah ketika mereka pun akhirnya tidak selektif terhadap ajaran yang mereka dengar. Sebagaimana di dalam ayat 4. Yang bahaya adalah ketika mereka tidak pernah mengecek lagi apakah ajaran tersebut memang ada di Alkitab atau tidak. Apakah ajaran tersebut memang sesuai dengan konteks Alkitab atau hanya mencomot ayat-ayat saja yang penting ayatnya menyenangkan hati. Tuhan Yesus selama mengajar memang banyak menyampaikan firman yang menyejukkan hati orang-orang, terutama orang berdosa. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus pun juga banyak menyampaikan firman yang keras dan tegas. Paulus pun menegaskan kepada Timotius untuk memberitakan firman, menyatakan apa yang salah sehingga dapat dibenarkan kembali. Pekerjaan ini memang sulit, terutama jika para pendengarnya sudah lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Tetapi Paulus kembali menekankan agar Timotius tetap menguasai diri dan tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil sesuai dengan panggilan pelayanannya. Dengan memperhatikan konteks luas dari 1 dan 2 Timotius ini yang memuat berbagai tantangan pelayanan yang harus dihadapi oleh Timotius, maka di bagian akhir dari suratnya ini Rasul Paulus mendorong agar Timotius tetap melaksanakan mandat Allah sebagai panggilan yang harus dipenuhi. Untuk itu dalam 2 Timotius 4 ayat 5 Paulus menegaskan 4 hal penting, yaitu yang pertama menguasai diri, 2 sabar menderita, yang ketiga memberitakan Injil, dan yang keempat menunaikan tugas pelayanan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Nasihat ini penting dan sangat perlu bagi Timotius sebagai seorang yang masih relatif muda dalam usia dan pengalaman pelayanan. Pengaruh godaan materialisme dan pengajaran sesat atau ajaran setan-setan dapat membuat mabuk atau kehilangan keseimbangan yang berakibat pada kegagalan dalam pelayanan. Terjemahan bahasa Inggris dalam New International Version menyebutkan keep your head in all situation. Kepala atau head sebagai pusat kesadaran harus dikontrol sepenuhnya dalam segala situasi. Kata Yunani nepho dapat diartikan siuman, yaitu bebas dari segala bentuk kemabukan mental dan spiritual. Timotius harus menguasai apa yang dia kerjakan, menguasai perlawanannya terhadap pencobaan setan, dan menguasai jiwanya sendiri. Saudara jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi Timotius yang memberitakan firman Tuhan yang benar dan bukan hanya firman yang menyenangkan telinga pendengarnya? Atau justru kita malah menjadi orang-orang yang hanya mendengarkan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga kita, dan yang tidak kalah pentingnya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 830 ayat 1.
Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, bersyukur atas firman Tuhan yang menyapa kami hari ini untuk dapat menguasai diri kami, agar kami setia akan panggilan Tuhan. Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan akan membantu kami dalam hidup bijaksana, agar di dalam derasnya arus informasi, agar di dalam banyaknya firman dan khotbah dan renungan yang telah kami dengar, mendorong kami untuk semakin bijaksana di dalam kehidupan kami dan semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, dan biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati setiap rencana dan pekerjaan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.